Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali, yaitu membaca kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita sampai pada Al-Maqid Al-Hadi Asyar. Ya. Naam. Al-Maqid Al-Hadi Asyar. Fadhal, yoga dibaca. Al-Maqidul Hadi Asyara siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ati wa yukhaliful muru'ata mimma yukhaliful muru'ata wa yukhrimuha. Man lam yasunil ilma lam yasunhu al ilmu, kama qala Syafi'i wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilmi falam yu'azzimhu wa waqa'a fi batalati fil batalati wa waqa'a fil batalati fatufdi bihil hali fatufdi bihil hal dibaca dong. Fatufdi bil hala kurang satu. Fatufdi bihil halu ila zawalil ismul ilm ismil ilmi anhu. Qala wahbun qala wahbun ibnu munabbihin rahimahullah la yakunul bitalu ya la yakunul battalu. Ada harokatnya, enggak la yakunu battalu minal hukama'i wa jima'ul muru'ati kama qalahu ibnu taimiyati qala kama qalahu ibnu taimiyata al jaddu fi fil maharrari wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawihi istimalu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Qila li Abi Muhammadin yakfi, terjemahkan. Simpul yang ke-11, menjaga ilmu dari apa-apa yang menjatuhkan kehormatannya dan dari apa yang menyelisih kehormatan dan memuliakannya. Wa yakhrimuha, dan merusaknya. Dari barang siapa yang menjaga ilmu, yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang melanggar muru'ah, kehormatan, dengan kelakuannya, dengan bilwuku, dengan jatuh kepada menjatuhkan kehormatan,
apa-apa yang menjatuhkan kehormatannya, sungguh ia telah meremehkan ilmu. Maka tidaklah ia mengagungkan ilmu, dan ia terjatuh dalam batalah, kebatilan. Nah. Maka itu menyebabkan ia dalam keadaan tadi apa? Fatufdi bihil halu fa'il, berarti maka hal itu menyebabkannya ilmu, menyebabkan maka keadaan itu menyebabkan ilmu itu lenyap darinya, menyebabkan kepada hilangnya nama ilmu darinya. Berkata Wahbun Ibnu Munabbih rahimahullah, tidaklah kebatilan itu al-battal fa'al, sesuatu yang fa'al, ahli batil sekali. Tidaklah ahli batil, kebatilan. Tidaklah ahli kebatilan akan menjadi orang yang bijaksana. Nah. Dan wajima muru'ati. Jima itu mujtama'u aslihi, apa itu? Berkumpulnya. Apa kalau bahasa singkatnya? Kelompok. Mujtama'u aslihi, berkumpul dasarnya apa ya? Poros. Nah, enaknya itu poros dari muru'ah sebagaimana. Dan poros dari muru'ah sebagaimana perkataannya kakek dari Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Muharrar, dan diikuti oleh cucunya di dalam sebagian fatwanya. Ikutilah, menggunakan apa yang menjadikanmu yujammiluhu, menjadikan jamil apa? Menjadikan jamil ilmu. Menjadikan jamil apa jamil? Ganteng, cantik, indah. Wa yuzayyinuhu, dan menghiasinya. Dan menjauhi apa yang mengotori, menodainya dan menjatuhkan kehormatannya. Syi'syana itu sama, mengotori atau merusaknya. Taib, ahsant. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala, al-maqidu al-hadi ashar, simpul yang ke-11, siyanatu al-ilmi amma yashinu, menjaga ilmu dari apa-apa yang mengotorinya, apa-apa yang merusaknya. Syana, mengotori atau merusak. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu melainkan menghiasinya, dan tidaklah lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan merusaknya, mengotorinya. Nah, mimma yukhaliful muru'ah, apa yang bisa mengotori ilmu, yaitu apa-apa yang menyelisih muru'ah, kehormatan, wa yakhrimuha, dan merusaknya. Taib. Kemudian al-muallif menjelaskan, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilmu. Siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak menjaganya. Kama qala Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa man akhalla bil muru'ati, dan siapa yang yaitu menerjang atau melanggar muru'ah, kehormatan, bil wuqu'i fima yashinu, dengan terjatuh pada apa-apa yang mengotorinya, faqad istakhaffa bil ilmi, maka sungguh ia telah menyepelekan ilmu. Ya. Jadi jangan dikira tidak ada kaitannya antara menjaga muru'ah dengan apa? Ilmu. Sebagaimana
simpul yang ke-10 yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di antara yang bisa menjadikan seorang itu mengagungkan ilmu tatkala ia melazimkan adab-adab ilmu. Nah, ini termasuk adab ilmu adalah yang menjaga muru'ah. Falam yu'azzimhu, maka orang yang melanggar muru'ah, jatuh pada hal yang merusak muru'ah, ia telah menyepelekan ilmu sehingga ia pun tidak mengagungkannya. Waqa'a fil batalati, dan ia terjatuh pada kebatilan. Fatufdhi bihil halu ila zawalismil ilmi anhu, maka keadaannya yaitu mengarah pada menyebabkan menghantarkan pada hilangnya nama ilmu darinya. Jadi orang yang jatuh muru'ahnya, maka ilmu itu seakan-akan sudah lepas darinya, tidak pantas. Qala Wahb bin Munabbih rahimahullah berkata, la yakunul battalu minal hukama, tidaklah orang ahli kebatilan termasuk di antara orang-orang yang bijaksana. Ya, ahli kebatilan bukan orang yang bijaksana. 6. Wajima'ul muru'ati, dan poros dari muru'ah menjaga kehormatan, kama qala Ibnu Taimiyah al-jaddu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah sang kakek. Ya, jadi bukan kakeknya Ibnu Taimiyah. Jadi antum menerjemahkan kakeknya Ibnu Taimiyah, ya. Sahih. Kakeknya Ibnu Taimiyah. Tapi kakeknya Ibnu Taimiyah sendiri memiliki julukan Ibnu Taimiyah. Ya, maka ada Ibnu Taimiyah al-Jadd, ada Ibnu Taimiyah al-Hafidh. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah al-Jadd itu kakek, ya, Ibnu Taimiyah yang kakek, fil Muharrar, di dalam kitabnya Al-Muharrar. Namanya adalah Abdus Salam, kunyahnya Abdul Barakat, gelarnya Majduddin. Ini Ibnu Taimiyah al-Jadd. Jadi Ibnu Taimiyah itu ada yang kakek, ada yang cucu. Yang masyhur itu yang cucu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu yang cucu. Adapun kakeknya Ibnu Taimiyah juga, tetapi tidak kurang masyhur dibandingkan dengan cucunya. Nah, yang kakeknya ini namanya Abdus Salam. Kunyahnya Abul Barakat Majduddin. Wa tabi'ahu, dan diikuti pula ucapan tentang poros muru'ah ini hafiduhu, cucunya, cucu dari kakeknya Ibnu Taimiyah. Ya, kalau cucunya siapa? Syekhul Islam Taimiyah, namanya Ahmad bin Abdul Halim. Fi ba'dhi fatawihi, di sebagian fatwanya. Isti'malu ma yujammiluhu wa yazinuhu. Muru'ah itu apa? Menggunakan apa-apa yang memperindahnya dan menghiasinya. Jadi segala sesuatu yang menjadikan kehormatan itu indah, kehormatan itu terhiasi, itu namanya muru'ah. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu, dan menjauhi apa-apa yang mengotorinya dan yang merusaknya. Nah, ini poros dari apa? Al-muru'ah. Jadi segala sesuatu yang menghiasi, sesuatu yang memperindah kehormatan seorang, itu dia tandanya menjaga muru'ah. Dan orang yang menjaga muru'ah pertanda dia mengagungkan apa? Al-ilmu. Taib. Fadhal Reza. Bismillah. Qila li Abi Muhammadin Sufyan bin Uyainah qad istanbatta من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها watanakkubuhu khawarimiha. Ada masdar khawarimuha
ada masdar, kemudian maf'ul bih, fa'il, dhamir mudhaf ilaihnya sebagai fa'ilnya, masdar dan fa'ilnya, berarti khawari masdar yang beramalan fi'il. Wa tanakkubuhu khawarimu. Mu. Oh, berarti fa'il dong. Maf'ul bih Khawarima. Naam. Tanakkubuhu khawarimaha. Wa tanakkubuhu khawarimaha allati takhillu biha. Tukhillu biha. Tukhillu biha. Kahalqi lihyatihi aw kathratil tifati fi tariqi aw maddi rijlaini fi majma'in nasi min ghairi hajatin wala daruratin da'iyatin aw suhbatil ardhali ara aw suhbatil aradhili wal fasaqi fasaq. Kalau fasaq sighah balaghah. Sedangkan di sini konteksnya jamak. Apa? Kuffar, juhal, fusaq. Naam. Suhbatil aradhili wal fusaqi wal mujjani wal battalina aw musara'atil ahdathi wasigari. Naam, semakan. Dikatakan pada Abi Muhammad Sufyan bin Uyainah, sungguh engkau telah beristinbat dari Quran seluruh perkara, maka di manakah muru'ah di dalamnya? Maka beliau berkata, di dalam firman Allah Ta'ala, ambillah pemaafan dan perintahlah dengan yang ma'ruf dan a'rid, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maka di dalamnya terdapat muru'ah dan kebaikan adab dan kemuliaan akhlak. Dan di antara hal yang apa ini? Alzami adabin nafsi. Gimana terjemahannya? Alzam isim tafdhil bermakna aujab, lebih penting atau lebih wajib. Yang paling apa? Adab yang paling wajib, adab jiwa yang paling wajib, yang paling lazim bagi talib, yaitu memperindahnya dengan muru'ah. Nah, dan apa-apa yang ia bawa atasnya. Nah. Dan bersandar takannubuhu apa? Tanakkubuhu. Tajannub, dan menjauhinya menjauhi apa-apa yang merusaknya. Seperti allati yang tukhillu biha, yang merusaknya. Seperti mencukur jenggot atau seringnya berpaling di jalanan. Apa maksudnya berpaling? Yakni enggak fokus jalan itu. Iltifat, menoleh, suka toleh di jalan. Atau memanjangkan menjulurkan kedua kakinya di khalayak manusia tanpa ada hajat atau kepentingan yang mendesak, darurat yang dai yang menyerunya. Atau bersahabat dengan orang-orang yang hina dan ahli fasik dan orang-orang majnun. Mujjan. Apa mujjan? Mujjan itu dari majana. Mujjan. Bukan dari junun. Mujjan. Orang-orang yang suka
suka selengean bahasanya, orang yang sendaku, yang suka bercanda dan sedikit rasa malu. Dan orang-orang yang suka dan orang yang suka bercanda dan ahli batil atau bertengkar musyawarah. Bertengkar dengan al-ahdas. Apa ucapan ahdas? Bukan. Al-ahdas itu bisa bermakna pemuda. Hudasaul asnan. Pernah dengar Hudasaul asnan tentang khawarij? Iya. Mereka adalah usia muda, wasighar dan anak-anak kecil. Taib. Hasan. Qala al-muallif hafidhahu ta'ala, qila li Abi Muhammadin Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Dikatakan kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah rahimahullah, qad istambatta minal Qur'ani kulla syai'in. Sungguh Anda telah beristimbat, mengambil dalil dari Al-Qur'an terhadap segala sesuatu. Fa ainal muru'atu fi, maka di mana muru'ah di dalam Al-Qur'an? Jadi semua ada dalilnya. Sufyan ibn Uyainah yaitu dikenal banyak beristimbat terhadap segala sesuatu dari ayat Al-Qur'an. Lah, mana muru'ah? Dalil di dalam Al-Qur'an yang bisa dijadikan istimbat tentang muru'ah mana? Faqala, maka beliau berkata, fi qaulihi ta'ala, ada di dalam firman Allah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah pemaaf atau pemaafan dan perintahlah dengan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi ayat ini dijadikan dalil tentang keutamaan muru'ah, menjaga kehormatan, yaitu suka memaafkan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang bodoh. Beliau mengatakan fa fihil muru'atu, maka di dalam inilah ada muru'ah, wa husnul adabi, adab yang baik, wa makarimul akhlaqi, dan akhlak yang mulia, kemuliaan akhlak dan kebaikan adab. Jadi intinya menjaga muru'ah itu ada dalilnya di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 199 ini. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Taib. Kemudian dia mengatakan wa min alzami adabin nafsi lit talib, dan di antara yang paling lazim adab jiwa bagi seorang talib, penuntut ilmu. Artinya seorang penuntut ilmu ya sangat diwajibkan untuk memiliki adab jiwanya dengan bentuk apa? Tahallihi bil muru'ah, menghiasinya dengan muru'ah. Wa ma yahmilu 'alaiha, dan apa-apa yang membawanya. Wa tanakkubuhu khawarimaha, dan menjauhi khawarimaha, yang mengotori muru'ah. Allati tukhillu biha, yaitu yang merusaknya. Nah, di antara hal yang bisa menjatuhkan muru'ah, merusak muru'ah adalah kahalqi lihyatihi, seperti mencukur jenggotnya, au kasratil tifati fit tariq, atau banyak menoleh di jalan, ya matanya jelalatan di jalanan, au maddir rijlaini fi majma'in nas, atau menjulurkan kedua kaki, apa ini bahasa Jawanya, selonjor, ya, di tempat sekumpulan manusia, pas rapat selonjor misalnya, ya, min ghairi hajah, tanpa ada hajat. Ya, kalau ada hajat mungkin meluruskan kaki sebentar karena capek, ya mungkin masih dimaklumi. Tapi kalau terus-terusan tanpa ada hajat, wala daruratin da'iyatin, dan tidak ada darurat yang menyerunya. Ya, ini termasuk diantara hal yang merusak muru'ah. Au suhbatil aradhili, atau bersahabat dengan orang-orang hina, wal fusaqi, orang-orang fasik, wal mujjani, orang-orang yang banyak bercanda, wal battalina, dan orang-orang ahli batil, ya, orang yang enggak punya malu, al mujjan itu. Au musara'atil ahdas, atau suka gelut dengan para pemuda
wasighar atau bahkan anak-anak kecil. Nah, ini berarti garai anak-anak kecil, berantem sama anak-anak kecil termasuk hal yang menjatuhkan muru'ah. Baik. Nah, ini kawan sekalian simpul yang ke-11 di antara hal yang bisa menjadi simbol pengagungan terhadap ilmu, menjaga ilmu adalah yaitu menjaga dirinya dari hal yang mengotori ilmu, yang menyelisihi muru'ah. Taib. Lanjut. Fadhal. Yoga. Al-Maqidu Al-Thani Asyara Intikhabu Subhati Suhbati Intikhabu As-Suhbati As-Salihati lahu Ittikhadhu Az-Zamili Daruratun Lazimatun Fi nufusil khalqi Fayahtaju talibul ilmi ila mu'asyarati ghairihi minat tullabi litu'inahu hadhil mu'asyarati litu'inahu hadhil mu'asyarata kurang satu. Mu'asyaratu. Nah, berarti apa? Fa'il. Sudah ada maf'ul bihnya, litu'inahu. Maf'ul bih kan? Dhamir yang bersambung dengan fi'il. Ala tahsilil ilmi wal ijtihadi fi talabihi. Nah. Wazzamalati. Kenapa kasrah? Wazzamalatu fil ilmi in salimat. Betul, in salimat minal ghawaili nafi'atun fil wusuli ilal maqsudi. Nah. La yahsunu biqasidil ula illa intikhabi illa intikhaba. Illa, bahasa tentang illa itu apa yang di luar? Dua aspek. Istisna. Iya, istisna. Dua yang dilihat, kalamnya tam atau nakis. Yang kedua apa? Positif negatif itu apa? Mujab au manfi. Nah. Ya benar ya, mujab atau manfi ya? Ya. Nah sekarang la yasunu biqasidil ula, tam atau nakis? Tam. Nakis. Kita la yasunu, tidak hasan biqasidil ula, dengan maksud yang tinggi. Nah ini mana fa'ilnya hasan, yahsun? Tidak ada. Berarti nakis. Nah kalau nakis berarti mustasna dengan ila ala hasabil awamil. Nah yang kurang dari la yasunu apa? Fa'il. Berarti illa intikhabu. Nah, illa intikhabu suhbatin. Illa intikhabu suhbatin salihatin tu'inuhu. Nah, fa inna lil khalili fi khalilihi atharan. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini ar-rajulu ala dini khalilihi. Naam.
falyanzur ahadukum man yukhalil. Qala ar-raghibu al-asfahani laisa i'da'u. Naam. Laisa i'da'ul al-jalisi laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat bal binadhari ilaihi. Baik, terjemahkan. Simpul yang ke-12 intikhab. Intikhab apa intikhab? Menyeleksi suhbah ke sahabat teman yang solih darinya baginya. Nah, ittikhadul zamili mengambil teman yang adalah sesuatu yang darurat yang lazim di dalam jiwa seorang makhluk. Nah, maka seorang talib membutuhkan ilmu kepada talibul ilmi. Maka seorang talibul ilmu membutuhkan kepada muasyarah apa? Muasyarah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan. Nah, bergaul kepada selainnya dari kalangan talib-talib yang lain. Nah, untuk membantunya. Al-muasyaratu fa'il. Untuk agar pergaulan ini menolongnya untuk meraih ilmu dan berijtihad bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Nah, dan zamalatu apa? Teman. Ya. Kalau zamil teman, kalau zamalah sahib sahabat, kalau suhbah persahabatan. Nah, berarti zamalah pertemanan. Dan pertemanan di dalam ilmu insalimat apabila selamat dari ghawail. Apa ghawail? Musibah. Nah, apabila selamat dari musibah yang maka ia bermanfaat di dalam melakukannya, fil husul, mendapatkannya dari apa yang dimaksud dari apa yang dituju. Nah, dan tidaklah menjadi baik dengan maksud orang yang tinggi bermaksud ketinggian atau yang menuju ketinggian kecuali intikhab. Apa tadi intikhab? Menyeleksi. Kecuali dengan menyeleksi sahabat yang persahabatan yang solih yang membantunya. Nah, maka sesungguhnya untuk teman di dalam pertemanan di dalam temannya memiliki asar pengaruh. Abu Daud meriwayatkan dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung dari agama temannya. Nah, maka harusnya ia memperhatikan dari mana. Ia itu siapa ia? Falyanzur ahadukum. Maka hendaknya kalian salah satu dari kalian melihat dari siapa man yukhalil, siapa yang ia jadikan sahabat. Nah, berkata Ar-Raghib Al-Asfahani, tidaklah
I'da itu dari fi'il apa? A'da yu'di. A'da. Af'ala. Af'ala itu biasanya fi'il lazim atau muta'addi? A'da yu'di. A'da, muta'addi. Nah, berarti lazimnya apa? A'da. Adaan. Af'ala. Kalau lazimnya berarti fa'ala. Kalau a'da berarti da'a. Ada. Ada ya'du. Apa? Ada ya'du. Menyeru. Da'a yad'u. Ada ya'du. Musuh. Berlari atau menghampiri. Ya. Nah, berarti a'da menjadikan ia berlari, menjadi ia menghampiri. Nah, laisa i'da'ul jalisi, tidaklah yang menjadikan teman duduk menghampiri teman duduknya dengan apa? Perkataannya dan perbuatannya saja. Bahkan dengan memperhatikan kepadanya. Nah, taib, hasan. Qala al-mu'allif hafidhahu ta'ala al-maqidus tsani asyar. Simpul yang ke-12. Intikhabus suhbatis salihatilah, memilih atau menyeleksi persahabatan yang baik baginya, bagi talibul ilm. Dia mengatakan ittikhaduz zamili daruratun lazimatun. Memiliki teman, mengambil seseorang untuk dijadikan apa? Teman. Punya teman itu adalah sesuatu yang lazim fi nufusil khalq, pada jiwa-jiwa makhluk. Ya, bahkan dikenal dengan statement manusia itu makhluk apa? Sosial. Pasti butuh berinteraksi, butuh punya teman. Ya. Fayahtaju talibul ilmi, maka seorang talibul ilmi butuh ila muasyarati ghairihi minat tullab, untuk bergaul dengan selainnya dari kalangan para talib. Litu'inahu hadhil muasyaratu, agar pergaulan ini membantunya ala tahsilil ilmi, untuk meraih ilmu, wal ijtihadi fi talabih, dan bersungguh-sungguh di dalam menuntutnya. Ya. Untuk meraih ilmu misalnya apa? Saling tolong menolong untuk murajaah, tolong simak hafalan saya. Tolong carikan referensi saya tentang masalah ini ya. Tolong menolong. Ya, bayangkan kalau ada seorang thalibul ilmi, dia enggak punya teman sama sekali. Nah, ini bahaya. Karena fitrahnya manusia itu butuh teman, termasuk seorang penuntut ilmu. Wal ijtihad fi talabih, dan juga di antara fungsi punya teman, bergaul dengan teman untuk bersungguh-sungguh di dalam apa? Menuntut ilmu. Mungkin dengan apa? Saling memotivasi, saling berlomba-lomba. Wah, si fulan nilainya baik, saya harus bisa lebih baik ya. Persaingan yang sehat misalnya. Ya, bayangkan kalau murid nggak ada saingannya, nah, apa yang jadi motivasi untuk meningkatkan belajarnya. 6. Wazzamalatu fil ilm, maka pertemanan di dalam ilmu, insalimat minal ghawail, apabila selamat dari musibah atau keburukan, nafi'atun, ia menjadi manfaat. Ini menunjukkan pertemanan, kalau ternyata itu merupakan musibah, di dalamnya ada musibah dan keburukan, ya tentu tidak bermanfaat. Fil wusuli ilal maqsud, untuk meraih apa yang dimaksud. Wala yahsunu, dan tidaklah menjadi baik biqasidil ula, dengan orang yang menuju ketinggian, menuju puncak, illa intikhabus suhbatin salihatin tu'inuhu, kecuali dengan menyeleksi persahabatan yang baik, yang salih, yang menolongnya. Fa inna lil khalili fi khalilihi atharan, karena sesungguhnya bagi seorang teman terhadap temannya itu ada apa? Pengaruh. Rawa Abu Dawud wa Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmizi dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu di atas agama kawannya, tergantung agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat dengan siapa ia berteman. Jadi kualitas agama seseorang dilihat dari temannya. Kalau berteman dengan orang-orang buruk, orang-orang jahat, maka itulah kualitas agamanya. Nah, maka kita diperintah untuk melihat siapa yang jadi teman kita. Qala Ar-Raghibul Asfahani, berkata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, laisa i'da'ul jalisi li jalisihi bimaqalihi wa fi'alihi faqat. Bukanlah yang menjadikan seorang teman duduk, yaitu menuju teman duduk yang lainnya dengan ucapan dan perbuatan saja, bal bin nadhar ilaihi, bahkan dengan memandangnya. Artinya ya, tidak hanya kita lihat perkataan dan perbuatannya saja, tapi kita juga melihatnya. Ya, dengan melihat, memantau, kita bisa memutuskan apakah kita pantas, apakah si fulan pantas berteman dengan saya, membawa kebaikan bagi agama saya. Nah, jadi intinya poin yang ke-12 ini selektif di dalam memilih teman. Fadhal. Lanjutkan, Reza. Bismillah. Wa innama yukhtaru lisuhbati min man yu'ashiru lil fadilati la lil manfaati wala lil ladzati, fa inna aqdal mu'asharati yubramu ala hadhihi al matalibi al-thalathati al-fadilati wal manfaati wal ladzati. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طلب العلم طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. Baik, Hasan, terjemahkan. Dan sungguhnya dipilihnya persahabatan siapa yang bergaul karena keutamaannya, bukan dikarenakan manfaat dan bukan dikarenakan keenakan, kelezatan. Karena sungguhnya ikatan pergaulan itu mengikat atas tiga terikat atas tiga tuntutan, yaitu keutamaan dan manfaat dan kelezatan. Nah, Syekh kami menyebutkan, yaitu Muhammad Al-Khadri bin Husain di dalam Rasailil Islahi, maka seleksilah teman yang memiliki kemuliaan sebagai teman. Karena sungguhnya engkau dikenal dengannya. Dan berkata Ibnu Mani' rahimahullah di dalam Irsyadut Tullabi, dan beliau mewasiatkan kepada talibul ilmi, dan beliau memperingatkan, wayahdzar, ini nasihat beliau, dan agar waspadalah dengan seluruh kewaspadaan dari
bergaul dengan orang-orang bodoh dan orang-orang yang sering bergurau dan orang-orang kurang ajar. Dan buruknya dan orang yang sum'ah buruk, orang yang memiliki sum'ah yang buruk. Apa sum'ah itu? Apa sum'ah? Sum'ah itu dari kata sami'a apa? Mendengar. Sum'ah, dia didengar. Apa itu istilahnya? Oh bukan, maksudnya itu dia terdengar. Kalau orang nyebut dia, wah orang jahat itu. Nah itu, jadi atau gosip yang beredar mungkin. Jangan gosip lah, kalau gosip kan jelek. Apa ya, sum'ah. Ya intinya dia dikenal. Terkenal buruk atau terkenal jelek. Jadi kalau mendengar si fulan dengan keburukan itu sum'ahnya buruk. Pokoknya ada mendengar nama fulan disebut itu buruk. Nah, itu sum'ah yang buruk. Nah. Dan al-aghbiya jamak dari ghabi. Orang-orang yang ghibah. Bukan. Oh, bodoh. Ghibah bukan. Aghbiya, ghabi, bodoh. Oh, bodoh juga. Lalai. Wal bulada sama bodoh. Karena sungguhnya reputasi bergaulnya dengan mereka itu adalah sebab terhalangnya seorang dan kesengsaraan seseorang. Nah, taib. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa innama yukhtaru lis-suhbah, sesungguhnya hanyalah yang dipilih untuk persahabatan man yu'ashiru lil fadilati, itu siapa yang dipergauli karena keutamaannya, la lil manfaati, bukan karena manfaatnya, wala lil ladzati, dan bukan karena kenikmatan bersahabat dengannya. Fa inna aqdal muasyarati, maka sesungguhnya ikatan pergaulan, yubramu ala hadhil matalibis salasah, maka ini berlaku atau terikat di atas 3 tuntutan ini. Apa artinya? Pertemanan itu enggak lepas dari 3 sebab atau 3 motivasi. Yang pertama al-fadilah, karena keutamaannya. Yang kedua wal manfaah, karena manfaatnya. Yang ketiga wal ladzah, karena kelezatannya. Ya. Dan untuk seorang talibul ilmi harus memilih teman berdasarkan fadilah. Karena dia punya keutamaan, maka kita bergaul dengannya. Bukan manfaat dan ladzah. Kalau manfaat berarti apa? Kalau orang ini tidak ada manfaatnya untuk kita, tidak mendatangkan keuntungan bagi kita, kita nggak mau berteman. Ya ini, ya, dia mendatangkan keuntungan nggak bagi saya? Nggak. Ya maka tidak berteman. Nah, ini hal yang tidak baik. Karena ada kalanya orang soleh bergaul dengan kita, kita nggak dapat manfaat pertemanan dengannya dari segi duniawi. Aku koncoan be awakmu kak suki-suki misalnya. Tapi orang soleh ya nggak apa-apa. Ya, nah ini waladzah, dan kenikmatan. Jangan berteman karena teman ini bisa mendatangkan kenikmatan bagi kita. Hampir sama manfaat dan nikmat ya. Jadi kalau sudah nggak mendatangkan manfaat, sudah nggak enak lagi ya berteman dengan dia, kita buang. Nah ini. Nah, ini motivasi seorang berteman itu ada 3. Dan yang dipilih yang mana? Yang fadilah, orang yang punya keutamaan. Jadi kita lihat apa sih keutamaan si fulan sehingga saya kalau bisa berteman dengannya. Nah seperti itu. Dzakarahu Syekhu Suyukhina Muhammadul Khadri Ibnu Husainin fi Rasailil Islah. Hal ini disebutkan oleh syekhnya, syekh kami Muhammad Al-Khadr bin Husain rahimahullah di dalam Rasailil Islah. Beliau mengatakan fantakhib. Ini sudah beda ya. 3 perkara tadi itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Khadr bin Husain. Nah sekarang ini kalamnya
Syekh Shalih Al-Utsaimin, fantakhib, maka pilihlah, selektiflah sadiqal fadilati zamilan, teman yang punya keutamaan sebagai teman dekat. Fa innaka tu'rafu bih, karena sungguhnya engkau akan dikenal dengannya. Ya. Kita suruh milih teman yang memiliki keutamaan. Karena nanti apa? Kita akan mendapatkan pengaruh baiknya. Ya, sebagaimana yang telah masyhur dari sabda Rasulullah SAW, perumpamaan teman yang baik seperti penjual apa? Minyak wangi. Kalau kita tidak bisa mendapatkan dengan membelinya, maka minimal kita diberi atau kita mendapatkan aroma baiknya. Kalau teman kita baik, ya minimal si fulan temannya orang soleh, nah seperti itu. Qala Ibnu Mani'in rahimahullah fi irsyadit tulab, Ibnu Mani' rahimahullah berkata dalam irsyadut tulab, wa huwa yusi talibal ilmi, beliau mewasiatkan penuntut ilmu, wa yahdhara kullal hadri, hendaknya yahdhara, wa yahdhar atau wa yahdhara? Kalau dari konteksnya nampaknya ini amr, perintah ya, tapi nggak ada lamnya. Wal yahdhar Biasanya wal yahdhar, ya kan? Wallahu alam. Tapi kalau dari konteksnya amr nih, wa yahdhar kullal hadri, maka waspadalah dengan seluruh kewaspadaan min mukhalatatis sufaha, dari berkumpul dengan orang-orang safih, orang-orang pandir, bodoh, wa ahlil mujun, dan orang-orang yang suka bersenda gurau, orang yang enggak punya malu, wal wiqahati, orang yang kurang ajar, ya, sembrono dalam berbuat keburukan, wa sayyi'is sum'ah, dan orang yang punya apa? Reputasi. Enak ya. Reputasi yang buruk, ya. Fulan, bagaimana reputasinya? Bagaimana kedengarannya? Nah ini sum'ah dari kata sami'ah. Wal aghlbiyai, orang-orang yang ghabi, wal bulada, orang-orang yang balid, sama. Orang-orang yang bodoh, lalai, orang yang enggak punya kecerdasan. Fa inna mukhalatatahum sababul hirman wa syaqawatil insan. Ya, karena sungguhnya berkumpul dengan mereka adalah sebab terhalang dari apa? Dari kebaikan. Enggak ada manfaatnya berteman dengan orang bodoh, bahkan kita akan ikut seperti mereka. Kalau kita enggak jadi kayak mereka, minimal kita kena bau busuknya mereka. Seperti apa? Tukang pandai besi. Kalau kita enggak kebakar, maka minimal kita mencium aroma busuknya. Kalau kita enggak jadi fasik, enggak jadi bodoh, minimal kita terkena dampak kebodohannya. Wa syaqawatil insan, dan juga kesengsaraan manusia. Nah, jadi intinya pada maqid atau simbol yang ke-12, seorang penuntut ilmu harus selektif di dalam memilih apa? Teman. Nah, ini penting ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekalian, kita akhiri, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.